Selamat pagi. Pada hari ini kita jumpa lagi dengan saya Made Rasta dalam rangka mengeksplor hal-hal yang luar biasa di SMK Negeri 1 Sawan. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai praktek kerja industri di era pandemi. Pada hari ini kita hadirkan seseorang yang memang membidangi bidang praktek kerja industri, yaitu Bu Luh Suni Sulastari. Selamat datang Bu Luh. Selamat siang. Ya, selamat datang di ruang podcast kita. Berkaitan dengan praktek kerja industri di SMK Negeri 1 Sawan, yang notabene-nya di era pandemi, hal-hal apa yang dilakukan? Kemudian pertanyaan pertama, apakah mungkin atau praktek kerja industri itu dilakukan di era pandemi saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Itu sangat mungkin sekali di tengah wabah COVID-19 yang belum berakhir. Jadi praktek kerja industri atau prakrin itu masih bisa dilakukan melalui magang di rumah, Bapak. Oke, ya, jadi istilah ada magang di rumah. Nah, magang di rumah itu satu konsep yang baru ya, yang baru, yang mana notabene-nya seolah-olah kalau kita magang di industri kan mindsetnya orang itu orang datang ke industri. Nah, kalau sekarang kan enggak kan, ternyata magang di rumah. Nah, gimana apa namanya istilahnya, yang hal-hal yang dipersiapkan atau kenapa kok harus magangnya di rumah gitu? Terima kasih. Pada tahun 2020 bulan Maret, jadi di mana dimulai COVID itu, saat itu kami selaku di panitia prakrin yang setiap tahun menerjunkan siswa untuk prakrin itu mulai bertanda tanya atau berpikir bagaimana caranya agar bisa siswi kita itu melakukan magang. Nah, pada bulan November yang lalu bulan Agustus yang lalu kami melakukan observasi ke hotel-hotel yang sudah bekerja sama dengan kami, yaitu di Nusa Dua, Kuta, Lovina, dan Pemutaran. Apakah bisa siswa-siswi kita itu bisa melakukan magang di industri? Hasil yang kami dapatkan itu nihil, karena dengan kondisi beberapa hotel yang masih tutup dan kemudian beberapa hotel yang sudah membuka tetapi keadaan tamu yang belum ada. Jadi untuk magang di hotel itu tidak mungkin sekali. Nah, kemudian kami selaku di panitia memikirkan bagaimana caranya agar bisa siswa-siswi kami itu mendapatkan keterampilan meskipun di tengah pandemi tidak bisa melakukan magang di hotel. Nah, kami menanyakan kepada Bapak selaku Kepala Sekolah, dengan masukan yang sangat brilian, kemudian dicetuskanlah kenapa tidak kita harus magang di rumah dengan kombinasi atau mendatangkan pembimbing manajer-manajer di beberapa hotel untuk membimbing siswa-siswi kita yang magang di rumah. Nah, kami melakukan MOU, kemudian ada 3 hotel ternama yang berada di Pemutaran, yaitu Hotel Adi Asri, Hotel Amerta, kemudian Hotel Taman Sari, untuk bekerja sama dengan kami. Jadi siswa melakukan prakrin tetapi dengan bimbingan dan asesmen oleh industri begitu. Oke, ini yang luar biasa, karena pada industri itu pada tidur, jadi hotel itu pada tidur, kemudian tidak menerima magang siswa di tempat industrinya. Tapi di SMK Negeri 1 Sawan dikembangkan suatu konsep magang di rumah. Itu ya Bu ya. Jadi magang di rumah dengan konseptual bahwa mendatangkan industrinya ke rumah. Nah, kemudian hal-hal persiapan apa yang dilakukan untuk itu? Persiapannya itu pertama sudah pasti pembekalan. Pada saat pembekalan kami mengundang dari industri tersebut, manajer-manajer dari beberapa hotel tersebut. Jadi asesmennya itu ada 3 kali. Yang pertama di awal pembekalan. Jadi siswa-siswi kami itu dibimbing bagaimana SOP atau grooming yang harus dilakukan di hotel. Jadi meskipun magang di rumah, jadi SOP grooming siswa itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu harus standar hotel. Jadi rambut 321, yang perempuan juga pakai arnet seperti itu. Itu di tahap pembekalan. Kemudian diberikan juga pengarahan dari pembimbing dunia industri bahwa
magang di hotel itu seperti apa begitu. Kemudian membawa itu SOP itu bagaimana misalnya making bed itu agar bisa dilaksanakan di rumah begitu. Kemudian yang pada saat selanjutnya itu pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan, siswa-siswi kami itu kami memiliki 130 siswa dan kami memiliki 9 pembimbing dan pembimbing ini mendapatkan 10 sampai 13 siswa bimbingan. Nah, itu setiap hari dinilai. Ini pembimbing yang di industri, pembimbing yang di rumah. Enggak, artinya kan pembimbingnya ada yang dari industri, apa yang dari sini? Dari sini ada pembimbing juga nggak? Ada, ini pembimbing dari sekolah. Oh, berarti ada 2 pembimbing? Ya, ada 2 pembimbing. Siswa itu magang di rumah, kemudian pembimbingnya ada 2, dari industri dan dari sekolah. Iya, betul sekali. Ya. Jadi, pembimbing itu memantau siswa melalui video yang dikirimkan jadi pembimbing meminta siswa untuk mengirimkan video bukti dari hasil praktek mereka di rumah, kemudian juga present list-nya melalui Google Form begitu. Itu dari bimbingan. Jadi setiap hari dicek siapa yang belum mengirimkan video, foto dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya tahap pelaksanaannya itu dari sekolah itu memberikan bantuan amenities, kemudian chemical dan juga linen. Tadi ini saya mau nanyain, artinya kalau dia magang di rumah, kan tadi ada pelajaran yang harus dia sampaikan, harus dia dapetin kayak making bed, kayak itu kan. Oh, ternyata dari industri atau dari sekolah memberikan peralatan atau amenities yang mereka praktekkan di rumah. Betul sekali. Jadi dari sekolah memberikan, karena kami melihat kondisi siswa kami itu kan dari kebanyakan menengah ke bawah ya Pak ya. Kami sudah mempertimbangkan apa nanti kendala nanti jika magang di rumah, otomatis kan bahan. Jadi dari sekolah memberikan bantuan amenities, kemudian chemical seperti R1, R2 pembersih kaca, pembersih kayu, lantai dan lain sebagainya itu diberikan dari sekolah. Dan juga linen. Linen itu juga dipinjamkan dari sekolah kepada siswa. Jadi itu dilakukan secara bergilir. Ketika siswa sudah selesai meminjam, itu per siswa kurang lebih sekitar 2-3 hari, kemudian selesai, kemudian dilakukan proses pembersihan atau laundry-nya itu oleh siswa lainnya, dilakukan di sekolah. Kemudian setelah satu pembimbing dan semua siswa mendapatkan, bergilir ke pembimbing berikutnya, siswa berikutnya, seperti itu. Ini yang luar biasa idenya, di mana anak-anak berlatih dan praktek kerja industri di rumah. Kemudian dia menggunakan alat-alat atau amenities yang ada di industri, dan sekaligus dia dipantau dan dimonitoring, termasuk asesmennya juga dari industri. Nah, kemudian bagaimana dengan sertifikasi mereka? Sertifikat maksudnya? Jadi kenapa kita kombinasi atau menggandeng dunia dari IDUKA? Jadi tujuannya adalah meskipun kondisinya COVID begitu, kalau biasanya siswanya itu kan mendapatkan sertifikat 2 Pak ya, jadi sertifikat PSG dari sekolah dan sertifikat dari IDUKA dari hotel. Nah, kami juga sengaja melakukan kerjasama itu dari industri agar siswa ini tetap mendapatkan haknya, yaitu 2 sertifikat. Yang satu sertifikat PSG, kemudian yang satunya adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh hotel atas bimbingan selama 6 bulan itu. Oke, berarti kan hotel itu bisa mengeluarkan, atau industri bisa mengeluarkan sertifikat, karena mereka sudah mengajarkan soft skill atau kompetensi mereka, walaupun tidak di industrinya. Artinya rumah gaya industri dari rumah gaya industri. Nah, kemudian asesmen penilaian itu gimana? Bisa dilakukan nggak? Misalkan, bisa. Jadi asesmennya itu mulai dari pertengahan dari IDUKA datang, yang nanti kita akan undang sekitar bulan Februari ini untuk melakukan asesmen lagi. Jadi sebelumnya itu pembimbing sekolah dan pembimbing industri mengajarkan atau memberikan panduan bagaimana caranya making bed dan lain sebagainya. Nanti kami akan mengundang lagi dari IDUKA tersebut untuk melakukan assessment terhadap pertengahan dari prakrin yang sudah berjalan 3 bulan ini. Nah, kemudian di akhir hasil dari siswa setelah selesai magang selama 6 bulan, yaitu nanti ada final testnya, yaitu di bulan Mei. Awal-awal bulan Mei sebelum berakhir itu akan dilakukan final test yang langsung diuji oleh pihak industri IDUKA tersebut, Pak, yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Oke, mantap.
tadi programnya membuat prakrem di rumah saja itu kayaknya membuat rumah rasa hotel, Iya, jadi benar rumah sekali. rasa hotel. Ya, homestay. Ya, ya. Jadi dari stay at home menjadi homestay gitu Iya, ya. iya. Nah, ini luar biasa sekali apalagi ada asesmennya. Kemudian hal-hal yang lain pembimbingan, kemudian lagi ada pendampingan yang tadi saya dengar itu dilakukan secara online apa offline? Bimbingannya itu kalau yang setiap hari itu dilakukan secara online, Pak. Terus kemudian setiap bulan dari pembimbing itu melakukan monitoring ke rumah. Nah, ini lagi ada monitoring. Ada gitu? monitoring. Ada Ya. monitoring. Jadi Ya, kayak jadi di industri monitoring beneran. selama ini selama prakrem dilaksanakan oleh pembimbing itu 5 kali. Jadi sebulan sekali. Kemudian dari manajemen juga ada monitoring kunjungan ke Monitoringnya rumah-rumah. lewat daring apa Langsung ke rumah. ke rumah? Iya. Tapi seizin orang tua tentunya. Iya, tentunya Iya, karena kami era menghubungi COVID. dulu apakah diizinkan kami untuk melakukan monitoring atau kunjungan ke rumah begitu. Selama ini sudah ada monitoring? Sudah ada. Gimana Sudah. kesan mereka orang tua atau termasuk juga guru pendampingnya? Iya, sebelumnya kami kan meminta izin dulu dari pihak dari orang tua apakah diizinkan. Ketika kami datang ke rumah mengunjungi rumahnya, jadi sangat memberikan apresiasi sekali dari orang tua karena sekolah SMK 1 Sawan satu-satunya sekolah yang tetap mengadakan prakrem meskipun di rumah, tetapi untuk anak-anaknya itu sudah ada perubahan besar katanya, ada tanggung jawabnya karena setiap hari diminta dari pembimbing untuk melakukan praktek itu. Jadi seperti contoh misalnya tempat tidur, halaman lingkungan rumahnya dan kamar mandi itu selalu celing katanya. Wah, Pak. ini yang bagus, artinya ada perubahan Iya. mindset dan juga perubahan karakter Ya, kan? plus juga mendapatkan praktek di sekolah begitu. Oh, ada praktek di sekolah juga. Apa yang tidak bisa dilakukan, kompetensi apa yang tidak bisa dilakukan di sekolah, di rumah itu nanti siswanya itu akan praktek dan dibimbing oleh guru pengajarnya masing-masing dan tentunya menerapkan protokol kesehatan dibatasi jumlahnya. Seperti contoh front office, itu kan siswa bukan hanya nanti harus bisa making bed aja, tetapi harus betul. komunikasinya. Seperti misalnya contoh di front office itu menerima tamu begitu kan. Nah, jadi kalau di rumah kan tidak mungkin mereka sendiri sebagai tamu sebagai dia kan tidak mungkin ya. Jadi ada guru nanti di sini yang memandu untuk mempraktek masalah front office. Juga mengenai housekeeping begitu. Sepanjang prokes di betul sekali. kita aja Tetap, sekarang ya. lagi podcastnya pakai masker, nggak ngeliatin muka. Jadi siswa dibatasi misalnya 5 orang dulu, kemudian bergilir 5 orang lagi masuk gitu. Oke, hebat, luar biasa. Jadi teman-teman, ternyata program praktek kerja industri yang di rumah saja ternyata kita kira susah dilakukan. Ini satu konsep, tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi sepanjang kegiatan itu bisa membangun imajinasi anak, kreativitasnya anak, kemudian juga mereka bisa berkolaborasi. Jadi luar biasa. Ada nggak kesan dari orang tua, kesan positif atau kesan apalah dengan prakrem yang di rumah saja yang selama ini teman-teman lakukan kunjungan rumah sebagai bentuk kunjungan industrinya? Semua sih Pak, tidak ada yang negatif, semua positif begitu. Bahkan kalau saya kunjungan ke rumah tuh udah disiapkan semuanya Pak. Artinya penyambutannya itu merasa sangat dihormati, dihargai seperti itu karena di tengah COVID ini tetap memberikan ilmu kepada siswa. Jadi positif sekali sih karena merasa terbantu sekali. Anak saya juga tidak di rumah kalau tidak ada prakrem dia nggak ngapa-ngapain gitu misalnya. Tapi ini prakrem ada sesuatu yang mereka kerjakan dan ada hasil yang sudah dilihat langsung oleh orang tua yang menikmati rumah bersih dan lain sebagainya. Kemudian plus lagi ada praktek di sekolah, kemudian plus lagi ada kunjungan dari pembimbing, panitia dan jadi manajemen Pak. Dibimbing lagi oleh ahlinya begitu. itu ya. Merasa sangat gini sekali kepada pihak sekolah begitu. Wanti-wanti mengucapkan terima kasih sih gitu Pak. Luar biasa. Jadi pada hari ini Bu Luh Suni Sulestari yang membidangi di praktek kerja industri bersama timnya ya telah memberikan inspirasi buat kita, terutama juga teman-teman di SMK lainnya, bahwa praktek kerja industri walaupun dalam kondisi COVID ya saat ini tetap jalan sepanjang istilahnya tetap mengikuti protokol kesehatan. Istilahnya apa? Walaupun progresnya tidak 100% dulu bisa ke industri, tapi sekarang industrinya yang dibawa pulang. Ya kan? Nah, kemudian hal yang positif didapatkan banyak hal ya. Tadi ada perubahan karakter dari anak, kemudian mindsetnya orang tua itu kan. Nah, kemudian untuk pembagian amnitisnya
kalau misalkan tadi ada pembagian sheet itu pembagian apa lagi yang dipakai untuk praktek mereka di sana. Gitu, Pak, ya. Ini secara bergilir dilakukan. Iya, bertahap, Pak. Ya, jadi nanti semua siswa itu akan mendapatkan misalnya pembimbing 1. Jadi kita ke sekolah itu siswanya itu tetap dengan protokol kesehatan begitu, Pak. Jadi pembimbing 1 datang ke sekolah mengambil chemical, kemudian mengambil amenities, kemudian linen. Setelah itu lanjut pembimbing 2 sampai terakhir begitu. Ya, oke. Terima kasih Bu Uluh sudah hadir di sama-sama, podcast kita pada hari ini. Demikian ternyata kita praktek di rumah saja apa bisa? Oh, kenyataannya bisa. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh tim praktek kerja industri di SMK Negeri 1 Sawan. Jadi selamat karena SMK bisa, SMK hebat. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Sampai jumpa di sampai podcast jumpa. berikutnya. Ya.